Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Cahyono. Mari kita ikuti pembelajaran kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 6, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Menuliskan informasi penting suatu teks laporan. 2. Membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. 3. Mengetahui contoh-contoh penerapan sila-sila Pancasila terkait sikap peduli terhadap tumbuhan. 4. Membuat cerita bergambar atau komik yang sederhana. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian sudah tahu lambang-lambang sila-sila Pancasila. Sila pertama berlambangkan bintang, bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua berlambangkan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berlambang pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat berlambangkan kepala banteng, bunyinya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Sila kelima berlambangkan padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila pertama yaitu menyatakan bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh sila pertama yaitu mensyukuri makhluk ciptaan Tuhan atas karunia-Nya menciptakan tumbuhan bagi manusia. Penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari sila kedua yaitu menyatakan adanya persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Contohnya, 1. Membantu orang yang kesusahan. 2. Membantu korban bencana alam. 3. Merawat tumbuhan dengan baik. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila ketiga yaitu menyatakan suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, 1. Mempertahankan keutuhan NKRI. 2. Gotong royong membersihkan kampung. 3. Bangga terhadap tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari sila keempat yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya, menyusun jadwal kerja bakti membuat kebun IPA di sekolah. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari sila kelima yaitu tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Contohnya, 1. Menghargai karya orang lain. 2. Bersikap adil. 3. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Contoh penerapan atau pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait peduli terhadap tumbuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya menciptakan tumbuhan bagi manusia. Itu sila ke-1. Merawat tumbuhan dengan baik. Sila ke-2. Bangga terhadap tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Sila ke-3. Penyusunan jadwal kerja bakti membuat kebun IPA di sekolah. Sila ke-4. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Sila ke-5. Contoh cerita bergambar menerapkan sila-sila Pancasila. Ini ada cerita bergambar atau komik ya, yang menceritakan tentang penerapan sila-sila Pancasila. Masih ingatkah kalian membuat simpulan? Kalau masih ingat, yuk berlatih. Tulislah simpulan dari bacaan di bawah ini. Dengarkan dengan cermat. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara.
Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan renampe. Penduduk Thailand menyebut dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, tadi kan sudah mendengarkan. Ini ada evaluasi, tulislah 3 contoh sikap peduli terhadap tumbuhan beserta sila-sila Pancasila yang terkait. 2. Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? 3. Apa manfaat kita melakukan sikap peduli terhadap hewan dan tumbuhan? Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu beberapa contoh sila-sila Pancasila yang terkait peduli terhadap tumbuhan. 1. Bersyukur pada Tuhan atas karunia-Nya menciptakan tumbuhan bagi manusia. 2. Merawat tumbuhan dengan baik, bangga terhadap tumbuhan langka yang ada di Indonesia. 4. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Simpulan selanjutnya, simpulan dapat kita peroleh setelah membaca dengan seksama, menemukan ide pokok setiap paragraf, selanjutnya mengembangkan menjadi sebuah simpulan. Pesan moral untuk Anda semua. Sebagai generasi muda, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita agar penerus bangsa dapat melihat tumbuhan secara nyata, bukan hanya cerita dan gambar. Kedua, mari kita lestarikan tumbuhan asli Indonesia yang unik dan beragam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.